rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis abstrak giveaway dan juga persiapan untuk giveaway pameran seni lukis abstrak Silver Play Button. Mohon maaf, kuliah saya ajukan yang seharusnya sore jam 4 tetapi sekarang menjadi jam setengah 2 siang ya, karena ini tidak biasa, saya tidak di rumah, tidak di studio, tidak di Jogja, saya sedang di Jakarta untuk juri Lomba Lukis Nasional FLS 2N. Jadi nanti sore jam 4 kan ini teman-teman yang sedang lomba lukis ini masa-masa mengakhiri karyanya ya untuk sesi ini, jadi pasti akan sangat sibuk mengurusi, maka sambil menunggu pembuatan lukisan, kali ini kita akan mengadakan kuliah seni lukis abstrak meneruskan penilaian tugas 5, yaitu teknik splattering atau teknik cipratan, yang nanti yang nilainya bagus ya bisa mengikuti pameran seni lukis abstrak Silver Play Button dalam rangka syukuran Painting Explorer mendapatkan penghargaan Silver Play Button. Dan teman-teman yang belum sempat ikut mengikuti kuliah ini ya, ini kan kuliah ini sudah lama ya, dan ada 10 tugas, sekarang sudah sampai pemberian tugas ke-9, jadi masih ada tugas terakhir, tugas ke-10. Teman-teman yang belum ikut boleh mengikuti tugas ke-10 ya, boleh mengikuti tugas ke-10, linknya belum diberikan, tetapi rekan-rekan siapkan aja karya, yang penting karya seni lukis abstrak, dan teman-teman besok bisa mengikutkan. Nah, nanti yang nilainya bagus akan mendapatkan kesempatan untuk pameran giveaway pameran seni lukis abstrak di Jogja, tempatnya di Loman Park Hotel tanggal 21 Juni tahun 2025 sampai 21 September ya. Nah, teman-teman nanti silahkan, karena giveaway ya, karena itu kita gratis ya, baik kuliahnya maupun pamerannya. Maka sekali lagi yang belum siapkan karya ya, siapkan karya aja, terserah nanti ukurannya, yang penting karya abstrak, dan kita akan update. Maka untuk kuliah kali ini kita tidak akan terlalu detail kan ini sudah sejak Painting Explorer dapat 100.000 subscriber itu udah berapa tahun yang lalu ya. Karena satu tugas itu ada 150 yang memberikan ya, sekitar 150-an, maka jadinya lama sekali. Maka untuk kali ini kita akan penilaiannya tidak terlalu detail, kecuali yang nanti nilainya bagus ya. Terima kasih yang sudah ada di kelas. Ada Mas Edisu, hadir Pak dosen, terima kasih Mas Edisu. Juga ada Mas HS Painting. Mas HS jangan lupa ya, sudah melihat ya yang kemarin, Mas HS adalah salah satu peserta karena sudah yang kemarin dapat A kan, dapat nilai A, berarti berhak ikut pameran. Kalau karyanya Mas HS ini masih ada, yaitu yang dipamerkan. Kalau nggak ada ya bisa kita diskusikan sebagai karya pengganti ya, kan bisa jadi karyanya sudah laku, sudah hilang, sudah rusak, sudah dicuri gitu ya. Jadi ya teman-teman harus membuat karya pengganti. Masa sedang di Jakarta, di mana Pak dosen? Ya, ini saya sedang di Jakarta, sedang penjurian lomba lukis FLS 2N final tingkat nasional. Tepatnya saya ada di saya sebutkan, tapi saya jangan diculik ya. Gue diculik kaca bayi. Saya ada di jenenge apa tuh? Red Hotel ya, Red Hotel. Red Hotel and Convention Center ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya, atau mau ketemu lah, mau ngobrol, boleh lah. Oke, gitu Mas HSG. Baik, kita mulai ya teman-teman. Ini beberapa karya yang akan kita bahas hari ini. Kita sudah membahas tugas kelima. Tugas kelima itu seni lukis abstrak dengan teknik splattering atau cipratan. Jadi harus ada unsur cipratannya. Sudah sampai ke 45, nanti akan ada berapa tugas ini? 105 tugas ya. Nah, hari ini kita akan melihat karyanya Mbak Putu Purnawati, Mas Eka Supatmo,
Mas Kam Yuichi, Mas Johan Adi Permat ya, juga Mas Ruli Mardika Putra atau Mas Abdasu. Baik, kita lihat dulu karyanya Mbak Putri ya, Mbak Putu Purnamawati ya. Ini karyanya. Kalau kita lihat jelas dia sudah memakai teknik splattering ya, bahkan tidak hanya splattering tetapi juga mengaplikasikan teknik yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu teknik tekstur nyata ya. Tekstur nyata atau nilai rabanya nyata, yaitu dengan penambahan ini ya, unsur kain kasa mungkin ya. Nah, kalau kita melihat karya ini ya, ini sudah dibuat memiliki keberanian. Oh ya, itu backsoundnya semoga teman-teman tidak terganggu atau tidak mendengar. Tapi kalau terganggu nggak apa-apa ya sebenarnya. Semoga backsoundnya tidak kena copyrightnya. Kalau kita lihat karya ini ya dari segi keberanian sudah berani, dari segi teknik oke, tapi dari segi penyusunan warna, nah ini perlu diperhatikan lagi begini. Kan ini memakai warna yang cenderung primer dan tiga-tiganya ya. Merah, biru ya, kuning ya. Kuningnya masih lumayan ya dengan ketambahan oranye, biru dan merahnya ini tube yang dicipratkan dengan relatif sama ya. Ya untungnya masih diikat dengan warna hitam yang itu memakai teknik-teknik lain ya, seperti ada lelean ya. Mungkin ini lelean hasil dari cipratan. Jadi karya ini akan misalnya ya bisa akan menjadi lebih dinamis ya. Kita kan perlu membuat dinamika ya, perbedaan bentuk. Misalnya dengan membuat ritme cipratannya ini tidak flat ya, tidak datar ya. Misalnya kekuatannya di sini, terus semakin ke bawah ini misalnya ya, semakin kabur. Nah itu bisa ya ditambah dengan hal seperti itu. Oke, sekali lagi ini ya, mungkin kita tidak terlalu detail, nggak apa-apa ya, agar bisa kita nilai semua ya. Ini nilainya ya paling tinggi B ya, B. B plus masih berat, B min ya udah B aja ya, B. Mbak Putu dapat nilai B ya, nilainya B. Oke, lalu kita akan melihat karyanya Mas Eka Supatmo ya. Ini Mbak Eka Supatmo ini dari segi komposisi lumayan lebih dinamis ya ketimbang karya sebelumnya, dan beberapa unsur dapat dibuat, misalnya ya unsur selain cipratan juga ada brushstroke sapuan kuas yang ini kemarin saya memberikan materi sebentar ya, saya kok ada sesuatu yang perlu saya sampaikan dulu. Bentar teman-teman ya, tunggu dulu ya, saya harus menyapa seseorang dulu. Bentar. Baik, kita teruskan ya. Mana tadi? Nih, nunggu. Bentar. Nah, ini ya. Ini ada hal menarik. Pertama adalah penggunaan warna. Ini hilang ya. Oke. Penggunaan warna komplementer ya. Ini menarik ya. Komposisi warna komplementer yaitu biru dan oranye. Teman-teman, apa itu warna komplementer? Bisa melihat postingan sebelum ini ya. Warna komplementer adalah warna yang Oke. Adalah warna yang berhadapan di dalam lingkaran warna. Nah,
menggunakan warna komplementer ini memang termasuk susah. Kenapa? Karena dia akan saling bersaing ya. Kekuatannya sama antara ungu dengan antara biru dengan orange sama. Kalau merah komplementernya dengan hijau. Teman-teman lihat ya lingkaran warna. Dulu di awal mata kuliah ini juga pernah kita sampaikan ya tentang lingkaran warna. Kalau hijau dengan merah. Nah, itu sifatnya dua warna ini akan saling menarik perhatian ya. Kalau kita lihat ini sangat kuat ya, sangat kuat yang di dalam komplementer ini di backgroundnya. Terus ketambahan titik ini menarik ya sebenarnya ya. Komposisi atau suatu kejutan dari secara keseluruhan, terus di tengah ada titik yang dikasih warna dikasih kotakan ini suatu unsur yang berbeda ya, ditambah ciprat. Nah, sayangnya antara ketiga unsur ini ya, antara titik ini cipratannya merah komposisi warna komplementer yang ada di backgroundnya, nah ini masih saling bersaing. Nah, caranya gimana ya? Caranya coba redam ya, coba diredam agar tiga-tiganya tidak saling bersaing ya. Oke, ini juga nilainya masih ya seputaran B. B kalau tuh ada tambahan ya sedikit ya. Ya ini masih B, Mas Eko Supatmo. Lalu kita akan melihat satu lagi karya Mbak Kriska, Mas atau Mbak ini Kam Yuechi atau Kriska. Nah, ini cipratannya belum terlalu karakter cipratan, ini masih seperti lelehan ya, masih seperti kalau kita ada cat di tube langsung ditumpahkan ya. Cipratan itu biasanya dia percikan kecil-kecil ya. Jadi belum secara spesifik cipratan, ini masih seperti dilelehkan kan, kita dari atas dilelehkan gitu kan. Jadi cipratan itu iya. Nah, ini karakter cipratan ini seperti ini ya. Ini karakter cipratan. Kalau ini masih karakter lelehan ya. Gitu ya. Belum dicipratkan ya. Nah, ini berarti ini belum ya. Ini belum karena karakter cipratannya belum terlalu kuat ya. Ini kita tolak karena faktor cipratannya ya. Nah, ini menarik, ini karya dari Mas Ediso ya. Mas Ediso sudah hadir belum? Mas Edi bukan Mas Edi, sorry. Mas John Adi Permadani ya. Johan, karya Mas Johan ya. Oh, ini yang Mas Sabdasu, bentar. Oh, ini yang Sabdasu. Mas Johan yang oh ini ya, ini belum nih. Kita ke Mas Johan dulu. Baik. Ini nah ini teman-teman ya. Bagaimana karya yang belum menampakkan center of interest, semuanya dibuat sama ya. Jadi cipratannya, warnanya cenderung sama, kanan kiri atas bawah cenderung sama ya. Ada yang unsur birunya, kuningnya, merahnya, hitamnya itu cenderung sama. Lalu besar kecilnya juga sama. Jadi belum ada komposisi misalnya memakai center of interest. Nah, oleh karena itu karya ini terkesan datar. Ini ya cocok misalnya untuk kertas kado ya. Kalau kertas kado ya bentuk-bentuk yang seperti ini kan, sama kan, kiri kanan atas bawah cenderung sama. Oke. Ya, ini kita sebenarnya dari segi ini ya, dia memberikan warna yang agak terang, background yang agak terang di tengah, ini sudah bagus ya, sudah memiliki niatan yang bagus ya. Oke. Tapi ya itu
keseluruhannya masih sampah ya. Ini sama, ini nilainya B. Nilainya B. Baik, sekarang kita coba melihat karyanya Mas Sabdaswi. Nah, ini dia karyanya Mas Sabdaswi. Karya Mas Sabdaswi ini kalau kita perhatikan unsur-unsurnya ya, ini unik ya. Unsur-unsur pembentuknya itu tidak biasa seperti yang ada pada karya abstrak study ya. Biasanya kalau dalam karya abstrak study itu ya itu tadi cenderung ke tengah tidak berani bermain, misalnya tidak simetri gitu kan. Kalau ini menarik ya, bagaimana Mas Sabdaswi misalnya memberikan beberapa unsur, termasuk ini center of interest-nya ya, suatu bentuk segitiga bersusun 3 di sebelah kanan atas ya, yang sementara ada unsur-unsur lain ya, bentuk-bentuk yang besar. Ini menarik ya, dari segi komposisi, dari segi komposisi bentuk menarik. Nah, namun dari segi warna ini masih terasa enteng dan kurang terfokus dengan tema warna tertentu. Maksudnya begini, ini seluruh warna yang muncul ini ya, hijau, biru, oranye, itu relatif masih pada tone yang sama ya. Jadi kalau teman-teman, saya ada ini ya, materi tentang nirmana ya. Materi tentang nirmana atau juga materi tentang value warna ya, value warna, tone warna, nilai warna. Jadi bagaimana warna itu dimainkan gelap terangnya. Kalau terang itu ke arah putih itu tint, kalau ke arah hitam itu shade. Nah, ini rata-rata ya, warna hijaunya, birunya, pinknya ini ada di dalam level yang sama ya, di dalam level yang tengah. Memang benar di sini ada putih, ada hitam, tetapi itu belum menjadi unsur utama, baru sebagai penegas bentuk ya, seperti garis saja ya misalnya putihnya. Nah, ini akan lebih menarik ya Mas Edisu ya. Mas Edisu, Mas Adasu ya, Mas Adasu. Jika misalnya kita mainkan warna yang sebelah atau sisi yang sebelah kiri, atau sisi yang kanan, atau sisi yang bawah, atau atas gitu, cenderung gelap misalnya, cenderung dengan warna-warna dengan shade, warna-warna yang gelap, sehingga hijaunya ini bisa main ini, hijau dari yang gelap sampai yang terang. Kalau ini cenderung warnanya masih ya, kalau yang biasa disebut ya warna mentah ya, warna yang belum terlalu terolah ya. Meskipun warna pengertian warna mentah bisa macam-macam kan, bisa warna matang adalah warna yang penempatannya tepat, tetapi kalau kita mengacu pada warna matang yang ada di dalam skema lukisan realistik ya, warna yang tidak lagi berlaku pada warna-warna standar ya, warna primer, warna sekunder, tetapi sudah bermain misalnya warna-warna tersier. Dan yang selanjutnya adalah objek-objek yang muncul itu cenderung bersaing ya. Contohnya misalnya ya, yang paling kuat pasti ini, tapi ada beberapa hal ini ya, yang ini masih butuh harmoni ya, antara satu objek dengan objek yang lain. Misalnya begini ya, objek-objek yang seperti ini ya, ini taruhlah bermain ornamen ya, bermain ornamen. Itu mainkan aja misalnya ornamen yang di sebelah sini, misalnya segitiga ini dipenuhi ornamen gitu ya, dari bawah menuju ke atas, makin hilang. Nah, ornamennya ada di segitiga ini misalnya. Nah, yang lain bermain dengan teknik yang lain, misalnya cipratannya gitu. Ini masih cenderung berdiri sendiri-sendiri ya. Demikian juga teknik yang utama yang kita pakai yaitu cipratan. Ini cipratannya ini masih belum menyatu atau belum memiliki tema tertentu. Ini masih seperti lukisan yang jadi terus diciprat-ciprati begitu saja. Ini ya, tetapi dari keunikan tadi, kalau B ya lebih lah ya, ini B plus ya. Ini berani, B plus berani.
B plus ya, B plus. Oke, ini Mas Sabdasu ya. Lalu kita akan melihat karya Mustafa Toponik ya. Ini karyanya, coba kita perhatikan dulu. Oke, jebratan-jebratannya juga tambahan teknik rock ya. Ini menarik ya teknik rocknya. Ya, namun begini teman-teman ya, kalau kita melihat karya ini kurang ada semacam apa ya, tekanan hook. Kalau di dalam video ya hook ya, hantamannya ini masih seperti background yang sudah siap untuk ditambah sesuatu yang menggelitik gitu ya. Ini sudah menarik ya, misalnya teknik kerokannya ini udah bagus ya. Bagaimana pilihan warna birunya, merahnya yang tidak lagi seperti warna tube ya, itu udah menarik. Tetapi sebagai suatu karya yang terlihat selesai, nah ini belum ya. Ini akan lebih menarik ya, misalnya ya. Di sini ada sesuatu yang center of interest-nya yang menjadi objek utama, misalnya thread ya, misalnya gitu kan. Nah ini akan menarik. Ini seperti karya belum jadi. Ini kesannya karya yang belum jadi ya. Oke, ini ya lumayan lah ya nilainya B, tapi ya B plus belum, susah ya. Ini ya B ya. Karya Mas Ponik ya, B ya. Oke. Lalu kita coba ke karyanya Mas atau Mbak Rizky Nur Aisyah ya. Rizky Nur Aisyah. Wah, ini nih masih perlu banyak belajar lagi kalau ini ya. Ini belum menampakkan satu dinamika yang prima ya, masih mengandalkan ya keberanian sudah ada ya, bagaimana teknik yang cenderung wet on wet ya, wetnya tapi bukan wetnya kanvas, tapi kanvas atau tafril ya, nggak tahu ini kertas mungkin ya. Ini karyanya Rizky pakai apa ini, kuas and paint spray on paper ya, kertas ya. Ini cenderung wetnya itu pakai warna dasarannya ya, merah terus ditambah dengan putih yang cenderung wet gitu ya. Tapi belum ada sesuatu kejutan ya, belum ada aksentuasi dari karya ini ya. Ini ya C plus ya, ini C plus ya. Karyanya C plus. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak apa. Nanti kalau teman-teman yang belum dapat nilai A ya silahkan mencoba lagi, nanti masih ada tugas ke 10, insya Allah kita akan berikan ya untuk teman-teman, dan silahkan mengikuti pameran lukisan. Nah ini sama ini seperti yang kemarin tadi, dan cipratannya juga belum terasa ya. Nah, ini kertasnya juga kertas yang udah tua ya, udah rusak, ini belum selesai dan nggak ada cipratannya ya, maka kita tidak kita nilai karena nggak ada cipratannya ya. Tugas ini harus ada cipratannya ya. Tugas kelima ini memang teknik yang harus dibuat seperti ini bagus ini. Nah ini cipratannya juga. Nah ini kita melihat satu gerak ya, kita melihat suatu ritme yang menarik dari karya ini, yaitu gerak. Karena apa? Karena objeknya ini ya, taruhlah ini objek utamanya, terus yang belakang backgroundnya ini adalah yang belakangnya ada backgroundnya, terus ini ada pergerakan ya, dari kiri ke kanan yang memuncrat ya, itu menarik ya, dan dengan tambahan aksen yang membuat ini semakin berbeda, semakin unik. Misalnya garis yang ada di tengah, garis yang putih langsung menyambung ke merah, ini semakin menunjukkan di sini ada suatu ledakan. Terus cipratannya juga
terkontrol, terarah. Nah ini bedanya dengan Mas Abdaswi tadi kan cipratannya cenderung dia ada di berbagai tempat gitu ya. Kalau ini cipratannya menarik ya, ini bagus ya. Cuma warnanya, nah untuk warnanya ini cenderung kusam ya. Karena apa? Karena dia terutama backgroundnya itu semuanya dicampur warna putih ya. Jadi nggak semua warna kalau mau membuat terang itu dicampur warna putih, karena untuk membuat warna yang terang itu macam-macam ya, bisa jadi dicampur dengan kuning ya, bisa jadi kalau toh dia putih tidak langsung disapukan begitu saja pada seluruh bidang ya. Jadi ini sudah lumayan ini, B lebih, BA nah masih berat ya, dari unsur warna BA masih berat ya, ya B plus berani, B plus plus berani, BA min, BA min lah ya, BA min ya, BA min ya, BA min ya. Oke, sekarang kita lihat karyanya. Oh ini tadi udah, ini mana lagi? Nah, ini Benisis, sekarang Putri siapa namanya? Putri Pratiwi, Strawberry Lala. Oh Putri Pratiwi kok ini ya? Oh tadi juga Putri Pratiwi. Oh ini berarti sudah dinilai. Ini dihapus saja. Oh, Putri Pratiwi. Sekarang Gatot Adi Susilo ya. Gatot Adi Susilo. Nah ini menarik ini berani ini. Nah ini warna-warna yang ini ya, perpaduan antara warna cemerlang ya, warna yang cerah, intensitasnya kuat, terus juga apa masih terjaga, nggak semuanya ditambah putih juga kan, misalnya ya birunya dari backgroundnya dulu. Backgroundnya ini kan intensitasnya kuat kan, tidak, ya benar ada unsurnya putih, tapi putihnya itu sudah menjadi biru kan gitu kan, tidak tadi kan putih-putihnya masih kelihatan, dan tidak semuanya juga ada unsur putihnya, misalnya merahnya ini ada benar-benar yang merah sungguhan, ini merah yang tidak ada putihnya, ini kuning yang tidak ada putihnya, demikian juga ini gelap yang tidak ada putihnya, ini juga oker. Jadi warnanya ini keren ya, warnanya keren. Terus tekniknya juga ya, cipratannya ini sekali lagi Mas Edi Sabdasu ya, Mas Sabdasu tadi kan warnanya apa, cipratannya itu cenderung tidak terkontrol ya, dia diciprati semuanya begitu saja. Nah kalau ini ada nih, misalnya ini cipratannya ke arah kanan atas itu ya, dengan cipratan yang bentuknya itu dikontrol agar menuju sama seperti ritme yang lain ini. Ini yang lain ini mungkin lelehan ya, bisa menjadi seperti ini ya, lelehan ini keren ini ya. Ya terus lelehan ini ke diagonal ke atas. Kalau ini lelehannya dia cenderung cara yang bikinnya tentu saja ini dibuat horizontal dulu ya, setelah meleleh baru didirikan begini. Ini buah ke sini ya. Oke, ini berani berani ya. Ini berani. Oke, inilah kita setelah lama tidak mendapatkan nilai A, akhirnya ada nilai A Mas Gatot Adi Susilo ya. Dari mana ini Mas Gatot Adi Susilo nih? Alhamdulillah ya. Oke rekan-rekan, ini ada Mas Gatot Adi Susilo yang mendapatkan nilai A, berarti dia memiliki hak ya untuk ikut pameran ya, memiliki hak untuk ikut pameran, dan gitu nanti saya berikan linknya juga ya, yang sudah memiliki hak ini untuk segera bisa mengirimkan Mas Gatot Adi Susilo ini ya, nilainya A. Nah jadi gini teman-teman ya, caranya nanti ini alhamdulillah Mbak Desi Respati juga sudah hadir agak telat Pak Deni, terima kasih Mbak Desi Respati.
teman-teman jadi yang memiliki nilai A nanti berhak ikut pameran giveaway seni lukis abstrak, jadi gratis pamerannya. Pamerannya akan dilangsungkan di Loman Pakucel Jogja tanggal 21 Juni 2025 sampai 21 September. Dan nanti teman-teman caranya ya, nanti akan saya beri link Google Form untuk diisi ya. Itu nanti isinya tentang konfirmasi harga dan sebagainya. Lalu teman-teman yang belum boleh juga mengikuti nanti sampai menunggu tugas ke-10 ya. Itu akan kita berikan, dan teman-teman siapkan dulu. Yang penting sekarang silakan siapkan karya seni lukis abstrak. Dan satu lagi teman-teman, Painting Explorer memiliki program lain, yaitu kompetisi sketsa dan kompetisi dan pameran sketsa. Nah, kalau giveaway pameran Painting Explorer itu kan pameran yang kelima. Yang pertama dulu pameran di Grand Rohan, kemudian di Kuat Kopi Taman Tirto, yang ketiga di Loman Pak Hotel. Nah, pameran yang keempat itu adalah pameran sketsa bersamaan dengan kompetisi dan pameran sketsa mainkan garismu. Kalau ini teman-teman silahkan ikut, boleh gabung ya di kampus lukis Painting Explorer di program membership. Silahkan klik tombol join atau tombol gabung di dekat tombol subscribe. Nah, nanti kuliah kebetulan nanti malam ya, karena kuliahnya tiap Selasa malam. Tiap Selasa malam silakan teman-teman mengikuti kuliah seni lukis, kuliah sketsa dan still life. Nanti tugasnya bisa diajukan sebagai materi pameran ya. Jadi gini, teman-teman ikut kuliah sketsa, terus kan dalam satu pekan kan bisa membuat misalnya 2 tugas ya, satu tugasnya bisa 3 karya. Nah, itu nanti dipilih salah satu, diajukan ke kompetisi. Nah, nanti akan dipilih 25 karya nominasi terbaik ya, lalu akan dipilih lagi yang 3 itu nanti akan mendapatkan hadiah totalnya 5 juta. Hadiah pertama 2,5, hadiah kedua 1,5, hadiah ketiga 1 juta. Nanti pamerannya di Kopi Kuden. Ini hadiahnya yang memberikan adalah ada Kopi Kuden, bacajogja.id, dan juga satu lagi di Niat Pro. Baik rekan-rekan, dan teman-teman yang mau ikut pamerannya gratis bisa di giveaway pameran Painting Explorer dengan tema Silver Play Button sebagai syukuran itu ya. Baik rekan-rekan, kita nilai lagi ya, kita lanjutkan beberapa karya lagi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan A. Berarti langsung aja ya, kita mana ini, kita beri ini aja sekalian ya, kita berikan di daftar ya, di daftar yang di daftar yang berhak mengikuti pameran ini kita tulis ya. Kemarin ada di daftar apa ya? Iya boleh ya. Oke. Baik. Ya sebentar ya, saya sebentar teman-teman, nanti saya carikan ya. Saya komunikasi dulu dengan peserta ya. Teman-teman maupun pendamping ya, kalau sudah merasa selesai boleh diserahkan. Jangan lupa ditulis nama ya, tulis nama jangan lupa. Terus boleh meninggalkan, dan jangan lupa besok kita ada workshop yang sudah selesai atau yang menyerahkan. Yang belum selesai silakan dirampungkan, masih sampai besok ya, besok boleh.
besok masih hari ya. Jangan tergesa-gesa ya. Itu Pak Ya, Dibeli. sini yang bisa bantu dibaca, yang bisa bantu dibaca. Terus boleh ya. Bilang terus gimana? Terus sampai besok boleh nggak apa-apa sekarang terus. Jangan panik. Yang lainnya selesai. Enggak harus ya. Yang lain terus pasti Pak ini teman ya. Saya masih menunggu. Tenang. Nggak apa-apa. Terus. Sampai besok. Nggak usah tergesa-gesa ya. Itu besok boleh. Kalau mau kamu mau menyerah juga. Ya, apa ya? Terus dikasih. Ini siapa pendampingnya? Ini ditulis nama. Oh, nomor sudah. Oke, ya udah. Kita berarti sudah siap, Mas? Udah, kalau sudah namanya sudah siap, berarti tenang. Selesai lainnya selesai. Pasti mau nonton tadi lagi. Apa udah ada Oke rekan-rekan, mohon maaf ini saya Sambi, juri lomba lukis ya. Mohon maaf teman-teman, kita teruskan ya. Kita tulis dulu aja tadi yang ini pemenangnya ya. Kok pemenang? Kayak masih lomba jadi ke bawah. Ini yang dapat nilai A yang bisa ikut pameran ya. Kemarin apa ya, kok lupa sebentar. Daftar peserta ada di apa ya, kok lupa saya. Ini di Google Form. Oh, Google Spreadsheet namanya ya, kalau nggak salah ya. Google, ini sama kan? Yang kemarin, oh iya, ini kalau nggak salah ya. Cara bukanya gimana nih? Bentar, saya kok lupa ya cara apa, di history aja mungkin ya. Nah, namanya Google Form ini be. Ini peserta, daftar peserta apa ya, kok lupa ya saya. Aduh, mohon maaf ini. Ini apa ya? Oh, ini hari ini bukan. Udah gini aja, bisa aja, nggak apa-apa. Nanti saya cari dulu ya. Intinya sekarang hari ini kita ketemu salah satu yang boleh ikut pameran, yaitu Mas Gatot Adi Susilo. Baik rekan-rekan Painting Explorer, mohon maaf sementara itu dulu nggih kuliah kita hari ini. Kita sambung lagi insya Allah Selasa pekan depan. Defaultnya kita setiap hari Selasa sore jam 4. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Kita sampai ketemu di kelas selanjutnya, dan yang mengikuti kelas sketsa dan still life nanti malam ketemu nggih jam 8:20-30 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari menggali warna di kanvas kita berkelana.